Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Argentina dipastikan akan digelar 19 Juni mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan skema dan harga tiket masih dalam tahap didiskusikan. Usai dilantik bersama jajarannya, Erick menyebut diskusi mengenai tiket dan hak siar antara pertandingan Timnas Indonesia dan Argentina ini masih berlangsung. Pengumuman paling cepat dilakukan Senin atau Selasa minggu depan. Ia meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersabar. Erick juga menyebut hal ini perlu dibicarakan dengan Timnas Argentina, mengingat ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Untuk khususnya tiketing kita insya Allah akan umumkan nanti hari Senin juga. Nanti kita lihat waktu-waktunya, mudah-mudahan dari hasil diskusi dengan Argentina sendiri. Karena semua tiket ini juga sama pihak Argentina di due diligence. Jadi karena dia punya hak, ya hak bagi hasil istilahnya. Jadi kita harus transparan sama mereka, berapa proyeksinya, berapa haknya mereka, ini kita lakukan. Menpora Dito Aryo Tejo juga berharap kesempatan bermain melawan Timnas Argentina bisa membuat latihan bagi Timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Momen pertandingan ini dinilai Menpora adalah waktu yang tepat sebelum Timnas Garuda berlaga di Asian Games Oktober mendatang. Dan ini kita bentar lagi akan menghadapi Asian Games, di mana timnas kita kembali diuji. Tapi sebelumnya yang seru tadi, sebelum berangkat Oktober, di Juni ini ada Indonesia lawan Argentina. Jadi timnas kita langsung dilatih dan juga diberi pengalaman melawan timnas kelas dunia. Ya, ini euforianya sudah terasa sekali. Pertanyaannya bagaimana federasi bisa memanfaatkan laga persahabatan Indonesia melawan Argentina tanggal 19 Juni nanti bagi peningkatan kualitas sepak bola Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan Bima Sakti, mantan pemain timnas sekaligus pelatih timnas yang juga salah satu pemain Indonesia yang bermain di kancah internasional. Selamat malam, Mas Bima. Selamat malam, Mbak. Mas Bima, semua orang mengatakan bahwa ini adalah kesempatan emas, ini tidak boleh disia-siakan, ini harus menjadi latihan begitu ya kalau kata Menpora. Tapi sebagai mantan pemain timnas, sebagai juga orang yang berada di balik kesuksesan medali emas kemarin, bagaimana Anda melihat pertandingan laga persahabatan nanti? Apa yang sebenarnya benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Indonesia? Yang pasti kita udah nggak sabar ya menunggu tanggal 19 Juni nanti, karena ya kita tahu ini momen yang ya langka buat kita bangsa Indonesia melawan timnas Argentina yang notabene adalah saat ini peringkat 2 dunia ya? Peringkat 1 atau peringkat 2 dunia ya. Jadi saya pikir ini kesempatan buat kita pemain Indonesia, timnas kita bisa banyak belajar ya, banyak pengalaman yang bisa didapat dari pertandingan ini. Apalagi ya mudah-mudahan Lionel Messi bisa benar-benar main sehingga menjadikan pengalaman yang sangat luar biasa buat pemain-pemain Indonesia bisa bermain dengan tim kelas dunia. Begitu, Mbak. Anda tentu pasti bisa membayangkan sendiri ya kalau misalnya ini sesuatu yang Anda rasakan nanti di lapangan. Apa tepatnya? Karena kan ada banyak PR-nya sebenarnya ya bagi pemain kita, pemain timnas Indonesia. Walaupun ini uji coba persahabatan, uji coba internasional, apa kira-kira secara spesifik yang diharapkan dari pemain timnas Indonesia mendapatkan pengalaman yang seperti apa nanti? Yang pasti level kita memang jauh ya dibandingkan Argentina, tapi kita kan tidak boleh tidak boleh ya melepas begitu saja. Artinya ini kesempatan kita bisa mengukur level kita sampai di mana, kemudian kita tetap berjuang. Artinya bangsa Indonesia tetap berjuang, timnas kita tetap memberikan yang terbaik, karena ya ini sejarah ya kita bisa main dengan timnas Argentina. Dan ya dari pengalaman saya dulu, ya kita pernah juga bertanding lawan, waktu itu levelnya masih klub ya, lawan Sampdoria, dan dengan tim-tim nas lain. Tapi ya ini saya pikir momen sejarah sekali kita bisa melawan tim juara Piala Dunia, gitu Mbak. Jadi bisa melihat langsung bagaimana sekelas Argentina ini pemain-pemainnya benar-benar bermain di lapangan begitu ya, harapannya Ya, begitu. betul. Ya, yang pasti ya kita berharap juga Argentina menurunkan pemain-pemain terbaiknya, yang mungkin
ya kemungkinan tidak 100% seperti yang tampil di Piala Dunia, tapi paling tidak ada Lionel Messi, Dybala, dan tim-tim pemain-pemain yang lain gitu, Mbak. Mhm. Harapannya kan memang ini tidak sekedar menjadi tontonan ya, sekedar kemudian menarik perhatian bagi pecinta sepak bola saja. Kalau Pak Erick Thohir di awal kan sempat menyebut ada blueprint 100 tahun. Nah, menurut Anda, sebaiknya federasi ini memanfaatkan momen ini sejauh mana sih? Apakah untuk menjalin kerjasama, ada program akademi misalnya, atau bagaimana menurut Anda harusnya, idealnya? Ya, yang pasti kehadiran Argentina ini menjadi momentum ya kebangkitan sepak bola kita, karena ya kita kemarin ya bersyukur alhamdulillah berkat doa masyarakat pencinta sepak bola Indonesia, seluruh bangsa Indonesia yang pasti mendoakan semuanya kita bisa juara SEA Games setelah 32 tahun. Kemudian kehadiran timnas Argentina saya pikir menjadi momen yang baik buat sepak bola kita, stakeholder kita bisa saling bahu-membahu, membangun sepak bola ke depan bisa lebih baik, apalagi kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Jepang untuk sepak bola wanita. Saya pikir kehadiran timnas Argentina ini bukan hanya sekedar pertandingan FIFA Matchday, tapi paling tidak ya mungkin ada sedikit informasi atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari pelatih timnas Argentina untuk memberikan edukasi ke pelatih-pelatih yang ada di Indonesia gitu, Mbak. Mhm. Kalau untuk semacam membangun kerjasama, mungkin nanti ada akademi ini untuk 10-15 tahun ke depan, menurut Anda mungkin nggak sih, Mas Bima? Ya, saya pikir bisa dilakukan kerjasama ya, kan kita tahu bahwasanya Argentina, Brazil ini kan apa ya, kiblatnya sepak bola gitu. Jadi saya pikir ya bisa dilakukan kerjasama untuk pembinaan usia muda. Mungkin kita juga bisa mengirimkan pemain-pemain terbaik kita untuk bisa menimba ilmu di Argentina begitu, Mbak. Karena kan Anda sudah merasakan pengalaman yang lengkap nih kan ya, Mas Bima. Anda pernah menjadi pemain timnas, Anda juga sudah menjadi pelatih. Anda tentu tahu apa yang harus ditingkatkan dari pemain sepak bola Indonesia di berbagai usia. Menurut Anda apa yang saat ini sangat krusial yang harus dilakukannya, itu tidak boleh menunggu nanti-nanti lagi? Yang pasti pembinaan usia muda, kompetisi ya, Mbak ya. Kita berharap ya sebelumnya sudah ada waktu itu EPA, kemudian Elite Pro Academy yang usia U16, U18, U20, kemudian ada juga Suratin, dan saya pikir kita berharap nanti ke depan ya kompetisi ini bisa berjalan dengan berkesinambungan, artinya kompetisinya bukan berjalan 2 bulan atau 3 bulan, tapi minimal itu 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan. Jadi pemain butuh kompetisi yang reguler dan waktunya juga panjang, kemudian mereka bertanding bisa seminggu sekali, seperti saya juga pernah di Swedia, usia masih sekitar 19-20 tahun, ikut kompetisi di sana. Tahun 96 itu kompetisinya memang sangat ketat gitu, jadi nggak ada pemain yang istilahnya kurang jam terbang dari kompetisi itu di semua level. Gitu. Jadi level yang paling tertinggi di senior, kalau mereka yang tidak sempat main atau lagi recovery penyembuhan cedera, itu mereka bermainnya di tim B, tim C. Jadi setiap minggunya ada kompetisi gitu. Jadi nggak ada pemain yang libur gitu, Mbak. Ya, jadi ini benar-benar full experience ya, artinya jam terbang jadi PR bersama ya, Mas Bima? Betul, ya. Karena seperti yang kita tahu, kayak seperti Marcelino setelah dari timnas U16, ya kita juga bersyukur, kita juga berterima kasih kepada pelatih-pelatih atau klub atau pemilik klub yang mempercayakan pemain-pemain usia muda bisa tampil di Liga 1 kemarin, Liga 2, dan itu saya pikir sangat membantu pelatih-pelatih siapapun yang menjadi pelatih di timnas di semua level, senior bahkan sampai di junior di 16. Karena yang seperti Marcelino mungkin tidak banyak yang bisa bernasib seperti Marcelino, tapi ada juga beberapa pemain yang nggak bernasib sama seperti Marcelino, jarang main, akhirnya tanpa kompetisi yang ketat, karena kalah bersaing dengan yang senior, akhirnya prestasinya semakin menurun karena jarang main gitu, Mbak. Tapi kalau mereka juga ada kompetisi di usia muda, nggak kesempatan main di senior, tapi ada tim B, tim C, tim D, saya pikir itu sangat membantu sekali. Gitu.
gitu, Mbak. Oke, karena tentu ada golden time yang memang harus dimanfaatkan oleh para pemain ini ya, agar nanti bisa terus-menerus setelah pembinaan di usia muda hingga masuk ke timnas senior. Terima kasih Mas Bima sudah bergabung bersama kami. Sama-sama euforianya terasa. Kita berdoa semoga nanti lancar, Lionel Messi bisa turun ke lapangan sehingga timnas Indonesia benar-benar bisa merasakan apa yang Sintayong katakan, akhirnya berhadapan dengan lawan yang sepadan begitu ya, tanda kutip. Terima kasih Mas Bima, Terima kasih. selamat malam.